Oke, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Nixon Teismuai dengan NIM 672018-344. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 4 dengan tema TR, yaitu data perpustakaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai demo dan juga codingan yang sudah kami buat. Nah, tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan dan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Jovandi Diriawan dengan NIM 672018-047. Yang kedua ada Yosef David dengan NIM 672018-049, dan yang ketiga ada namanya Petra Enwar dengan NIM 672018-050. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke code block. Jadi sini saya sudah siapkan codingan, kita akan langsung running. Oke teman-teman, di sini kita akan berhadapan dengan menu login, di mana ID loginnya itu admin dan password untuk loginnya itu admin. Nah, sebelum kita enter, di bagian bawah password ada tertulis nama kami, nama kelompok kami, dan juga ada hari, serta bulan dan tahun, dan juga ada waktu gitu. Oke, kita enter aja. Oke, masuk di menu pertamanya, di mana kita akan membuat create, read, update, delete di dalam program yang sudah kami buat. Nah, yang pertama kita masuk ke menu yang pertama. Sini kita akan coba untuk menginput buku yang sudah sesuai dengan temanya kita, yaitu perpus. Nah, di sini kita mempunyai beberapa, ya ada jangkauan sedikit teman-teman. Di sini batas maksimum input buku ada 10. Jadi lebih dari 10 jika kita input maka dia tidak mau. Jadi program akan menolak. Jadi di sini kita akan menginput 3 buku dulu. Dengan ID buku yang pertama, kita masukkan ID bukunya 1 dengan judul buku Saya Indonesia. Nama penerbitnya boleh Jokowi. Nama pengarangnya boleh ini. Tahun terbitnya 2020. Oke, yang kedua kita buat Saya FTI. Oh, sorry teman-teman. Sebelumnya kita masukkan ID bukunya 2 dengan judul buku Saya FTI. Nama penerbitnya bisa Kevin. Oke, nama pengarangnya Denny. Denny sudah di atas, berarti kita ganti nama pengarangnya bisa Marco. Tahun terbitnya bisa 2019. Oke. Dengan ID, buku ketiga dengan ID-nya 3, judul bukunya saya UKSW. Nama penerbitnya boleh Doni. Nama pengarangnya Resni. Dengan tahun terbitnya 2021. Oke, siap. Enter. Nah, kita sudah create atau kita sudah membuat. Di yang selanjutnya kita akan coba lihat dulu apa yang sudah kami buat, apa yang sudah tadi kita buat di menu nomor 2. Nah, oke teman-teman, yang tadi kita sudah buat sudah tampil di menu nomor 2 dengan rapi. Nah, dari ID buku, judul buku, nama penerbit, dan lain-lain teman-teman. Kita tekan enter lalu balik. Oke, kita akan masuk di menu nomor 3, yaitu menambahkan data baru ke database. Oke. Nah, jadi sini kita menambahkan, saya menambahkan 2 buku saya teman-teman. Di sini buku keempat dengan ID-nya saya mau taruh 4 aja. Dengan judul buku Makan. Nah, nama penerbitnya bisa Sion. Nama pengarangnya Yunus. Tahun terbitnya 2025. Oke, di sini yang kelima ada ID bukunya, saya mau taruh nomor 5. Judul bukunya Mandi. Nama penerbitnya Bram. Nama pengarangnya Lodi. Tahun terbitnya bisa 2030. Oke teman-teman, kita sudah menambahkan 2 buku lagi. Kita akan balik ke menu nomor 2 untuk lihat apakah berhasil atau tidak. Oh, ternyata berhasil. Kita menambahkan 2 judul buku, 2 ID buku, 2 judul buku, nama penerbit, dan lain-lain teman-teman. Nah, sini kita akan mencoba untuk menghapus di poin nomor 4, di menu nomor 4. Oke teman-teman, kita akan masuk. Apakah di sini kita diminta kode buku yang ingin dihapus? Kode buku ini judul ID buku teman-teman. Jadi kita masukkan, saya mau hapus ID nomor 4 coba. Oke, data berhasil dihapus. Kita coba lihat lagi nomor 2. Oke teman-teman, di sini teman-teman sudah lihat sudah terhapus. Enter. Nah, sini kita akan tadi sudah menghapus. Kita masuk ke poin nomor 5, itu mengedit data.
Nah, sini data apa yang ingin Anda edit. Nah, di sini kita mempunyai 4 option. Nah, sini saya mau ngedit nomor 1 aja, itu judul buku. Masukkan ID bukunya. Saya mau mengganti ID-nya nomor 5. Jadi judul buku ya, masukkan nilai baru. Saya ASEAN. Oke, kita enter. Oke, teman-teman, kita kembali ke nomor 2 lagi. Apakah sudah berhasil kita edit atau belum? Nah, sini sudah terganti dari, kalau tidak salah tadi mandi, judul bukunya terganti menjadi saya ASEAN. Oke, teman-teman, kita enter. Berarti dari menu nomor 1 sampai nomor 5 kita sudah berhasil. Kita akan masuk ke menu nomor 6 untuk mencari data perpustakaan. Saya mau mencari berdasarkan ID buku. Oke, kita cari ID buku nomor 2. Nah, sini dengan ID bukunya nomor 2, judul buku saya FTI, nama penerbit Kevin, nama pengarang Marco, dan tahun terbit 2019. Oke, teman-teman, kita lihat di opsi nomor 2 lagi, menampilkan isi dari database, apakah benar? Oke, teman-teman, benar sekali. ID bukunya 2, judul bukunya saya FTI, nama penerbitnya Kevin, nama pengarangnya Marco, dan lain-lain, teman-teman. Oke, kita enter. ID nomor 6 kita sudah selesai, menu nomor 6 maksud saya sudah selesai. Kita akan ke nomor 7, yaitu melihat riwayat aktivitas apa yang sudah tadi kita lakukan dari menu 1 sampai menu 6. Oke, teman-teman, kita bisa lihat di menu nomor 7. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat apa yang sudah kita buat yang tadi kita lakukan. Jadi tercatat di histori aktivitas. Di sini kita namakan menunya sebagai histori aktivitas. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, benar sekali yang sudah kita lakukan. Nah, di sini kita akan kembali ke menu awal. Oke, kita akan mencoba untuk sorting atau mengurutkan. Oke, teman-teman, kita akan mengurutkan data. Jadi di sini otomatis akan mengurutkan secara ascending atau yang paling terkecil ke yang besar. Jadi kita akan diurutkan berdasarkan judul, nama pengarang, dan tahun terbit dengan di sini primary-nya ID. Nah, teman-teman bisa langsung, saya di sini mau terkait judul buku, mengurutkan terkait judul buku dari ID yang paling terkecil sampai yang besar. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sini langsung di sorting. Jadi dari ID buku terkecil sampai ID buku yang terbesar. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya ada menu ke-9, yaitu menu keluar program. Jadi teman-teman jika masukkan nomor 9, program otomatis keluar. Jadi apa yang sudah kita lakukan dari menu nomor 1, menu 9, teman-teman bisa lakukan dan teman-teman bisa demo. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita akan langsung saja ke menu nomor 9. Oke, teman-teman, seperti ini hasilnya. Jadi kita tekan enter, program akan keluar. Oke, teman-teman, itu adalah sedikit demo dari program yang sudah kami buat. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit terkait terkait codingannya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat codingannya sudah saya persiapkan juga. Dan sedikit kecilan ini, teman-teman. Nah, jadi yang di atas ini adalah library-nya, teman-teman. Jadi ini define-nya itu adalah seperti teman-teman bisa lihat yang di sini dari CLS itu seperti variabel. Dari sistem CLS kita hanya bisa manggil CLS, dan dari CLS ini dia bisa menggunakan fungsi dari sistem CLS ini. Seperti itu, teman-teman. Seperti di variabel baru kan, teman-teman, seperti itu. Nah, sini ada beberapa library, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, di sini juga kita ada beberapa fungsi masukkan ke dalam void. Ada, ya teman-teman bisa lihat sendiri, dan juga kita di sini menggunakan struct sesuai dengan ketentuan yang diberikan dari asisten dosen. Kita menggunakan semuanya. Nah, sini teman-teman bisa lihat ada struct daftar, ada buku, ID, penerbit, pengarang, dan tahun. Nah, kita langsung ke bawah aja, teman-teman. Nah, di sini juga ada type div struct. Kita juga menggunakan linked list di sini. Kita menggunakan sorting dan lain-lain.
sebelumnya kita akan masuk ke, nah di sini ini untuk sortingannya. Oke, teman-teman, kita akan langsung masuk ke, nah kalau fungsi GoToAB ini dia berfungsi sebagai penataan teman-teman. Jadi teman-teman tadi kalau lihat kita punya demo semuanya di tengah, itu berkat bantuan void GoToAB ini teman-teman. Jadi di sini penataannya. Nah selanjutnya, nah ini untuk login teman-teman. Jadi di sini segala jenis fungsinya ada di sini teman-teman, codingannya dan lain-lain ada di sini. Teman-teman bisa lihat sendiri dari fungsi-fungsinya dan coding-codingannya. Nah, sini yang merubah sistem color B itu yang merubah warnanya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa variabel-variabel juga. Nah, ini untuk penataannya GoToAB semua teman-teman. Dan juga ada, nah di sini juga ada if else-nya teman-teman. Jadi yang mengatur terkait passwordnya itu ada di sini teman-teman. Itu user di sini admin dan juga passwordnya admin. Dan teman-teman jika tidak mengisi sesuai dengan apa yang kita masukkan di sini, program akan melakukan CLS dan login kembali teman-teman. Jika teman-teman masuk admin dan admin, dia akan langsung memproses masuk ke dalam sistem menu. Seperti itu teman-teman. Oke, kita akan ke bawah. Nah, ini untuk seperti yang tadi teman-teman, sesudah kita lakukan suatu menu, kita masuk ke menu awal, terus menu pertama atau menu yang kedua, terus selalu ada, sesudah kita memasukkan data selalu ada tulisan tekan enter untuk kembali. Nah, di sini fungsinya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi sini jika kita tekan enter, dia langsung kembali ke menu awal seperti ini teman-teman. Nah, di situ kita masukkan fungsinya void kembali. Nah, selanjutnya, nah di sini yang menu pertama teman-teman, yaitu void create atau kita masukkan data. Jadi sini yang tadi saya bilang teman-teman, masukkan batas maksimum input data dari 10 buku. Nah, sini teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana jalannya codingannya. Oke, nah sini juga kita menggunakan link list teman-teman. Kita menyimpan nilai dari satu data biar bisa dipakai di yang lain lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita ke bawah lagi. Nah, di sini untuk, nah jadi, nah di sini sudah bermain terkait link list teman-teman dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana kita menyimpan satu nilai menggunakan struct dan juga lain-lain teman-teman di sini. Jadi sini namanya node, masuk di ID struct-nya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri dari ID buku dia menyimpan di mana, judul buku dia menyimpan di mana, dan juga bagaimana dia menyimpan teman-teman. Nah, sini ada beberapa kondisi juga teman-teman, sudah kita menggunakan if. Nah, selanjutnya di bawah sini teman-teman bisa lihat bagaimana kita bisa memunculkan kita memunculkan di bagian aktivitas. Nah, kita di sini menggunakan ini teman-teman. Nah, jadi setiap apa yang kita lakukan dia langsung akan memasukkan datanya ke dalam
log aktivitas. Jadi nanti sebentar teman-teman bisa lihat di bawah bagaimana fungsi dari aktivitas. Oke teman-teman, situ aja, dan kita akan masuk create, yaitu menampilkan yang tadi teman-teman. Jadi dia akan mengambil data yang tadi sudah kita masukkan dan dia akan masukkan ke dalam read ini teman-teman. Jadi dari tadi kita sudah create, sekarang dia read, bagaimana dia masukkan ke dalam pengumpulan, jadi satu kumpulan data teman-teman. Dan kita bisa lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Jadi dari ada berbagai, jadi GoToAB yang tadi membantu kita untuk mengatur tata letak dari ID buku dan lain-lain teman-teman. Oke. Nah, ini bagaimana dia mengambil data dari nilainya yang tadi teman-teman. Nah, ini sama seperti yang tadi, dia memasukkan semua di aktivitas. Nah, ini untuk update teman-teman, void update. Fungsi dari update yaitu kita menambahkan lagi data yang sudah, konsepnya hampir sama seperti input teman-teman, tapi di sini bedanya hanya kita sudah menambahkan data, dan juga kita fungsi dari update ini juga seperti kalau di namanya link list, itu seperti kita menambahkan di dalam antrian gitu teman-teman. Jadi dia tadi kalau kita demo sudah di antrian 3, dia akan masuk di dalam antrian nomor 4 dan antrian nomor 5 seperti itu teman-teman. Jika kita delete pun juga sama, dari antrian nomor 3 keluar dan langsung masuk di nomor antrian nomor 4 akan masuk di antrian nomor 3 seperti itu teman-teman, sistem pengantriannya. Nah, sini hampir sama metodenya kayak seperti metode input seperti itu teman-teman. Nah, ini hampir sama ke bawah, codingannya hampir beda-beda tipis untuk masukkan dia ke dalam log aktivitas, hanya menambah beberapa char dan juga beberapa tipe data teman-teman. Oke, di sini kita akan masuk di kita akan masuk di delete. Nah, sini dia akan masukkan kode buku yang kita hapus di dalam tipe data yang bernama IDBU. Nah, situ kita menggunakan ID teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kondisi-kondisi yang kita gunakan dari atas sampai bawah. Teman-teman bisa lihat bagaimana kita menghapus itu dari data dengan menggunakan ID dari buku tersebut teman-teman. Nah, ada juga, nah di sini ada juga beberapa yang sudah kita komen, teman-teman bisa lihat untuk cek ID buku, untuk di head atau next. Nah, itu semua masuk di kita punya codingan teman-teman. Nah, ini juga kita next saja teman-teman. Nah, di sini juga ada kondisi if else jika bukunya ada dan bukunya tidak teman-teman. Jadi jika cek sama dengan bukunya sama dengan 0, maka data tidak ditemukan. Tetapi jika dia berhasil, data akan ditemukan dan berhasil dihapus. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, sama seperti tadi, ini juga seperti log aktivitas yang kita buat. Nah, di sini untuk edit teman-teman. Nah, untuk edit ini kita menggunakan primary-nya dengan memasukkan ID. Nah, jadi fungsi utamanya ada di sini teman-teman. Nah, di sini dari 4 menu di atas kita menggunakan input ID apa yang kita mau masukkan. Nah, jika kita berhasil dari sini, dia akan langsung masuk ke dalam sini teman-teman. Nah, sini juga kita pakai switch case untuk menu. Jadi data. Nah, jika tidak ada data yang kita masukkan atau memang datanya kosong, di situ akan tertulis data tidak ditemukan. Nah,
Sini juga dari log aktivitas teman-teman. Oke, kita akan masuk ke source edit. Ini untuk source editnya teman-teman yang masuk ke dalam sini. Nah, ini tidak terlepas dari INT search edit masuk ke yang di atas tadi teman-teman. Nah, sekarang ini yang search. Jadi sama, kita akan menggunakan sebagai menggunakan switch case juga teman-teman di bawah sini. Jadi kita akan mencari menggunakan tadi ada beberapa menu terkait ID dan lain-lain teman-teman. Nah, di sini fungsinya. Nah, di sini juga teman-teman. Nah, jadi semua yang tadi kita buat di atas dia akan dipanggil satu-satu ke dalam sini teman-teman. Oke. Ini hanya untuk searching biasa teman-teman. Jadi dia mengambil data, mengambil nilai dari input ini teman-teman. Jadi inti poinnya ada di sini, inti fungsinya ada di sini. Jika dia udah input, nah dari sini dia akan masuk ke dalam case, dan case akan memanggil yang tadi kita sudah cari. Nah, dari sini teman-teman. Nah, jadi kita kalau inputnya salah akan masuk di input tidak valid, dan jika kita salah, kita masukkan nilai yang tidak ada, akan masuk ke dalam tidak ditemukan data. Nah, seperti itu teman-teman. Sini juga kita teman-teman bisa lihat jika kita menggunakan malloc itu Zeiss struct itu kita menggunakan tipe kita menggunakan link list di sini juga teman-teman. Nah, kita akan next lagi teman-teman. Nah teman-teman, jadi kita masuk ke dalam search lagi. Jadi yang tadi itu search untuk kita edit. Nah, ini untuk search bagaimana kita mencari menampilkan, teman-teman, kita menampilkan apa yang tadi kita cari. Jadi tadi kalau kita sudah menggunakan search di void searching, jadi sinilah tempat untuk kita mendapatkan hasil pencariannya kita teman-teman. Jadi dia akan taruh sesuai dengan apa yang kita masukkan di dalam searching tadi teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kita akan mencari, kita menggunakan fungsinya di void searching. Selanjutnya kita akan menampilkan di dalam pair searching teman-teman. Nah, di sini history digunakan untuk semua log aktivitas yang tadi kita sudah lakukan teman-teman. Jadi semuanya akan masuk ke dalam nilai sini, nilai yang tadi sudah kita lihat, dan akan ditampilkan di dalam log aktivitas yang sudah tadi kita buat di dalam history teman-teman. Dari semua tadi beberapa menu yang ada terkait aktivitas, CT aktivitas. Nah, disinilah tempat untuk menampilkannya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri codingannya bagaimana. Nah, di sini void copy all. Jadi teman-teman di sini untuk memperlihatkan kita punya kita punya apa teman-teman, sorting. Nah, di sini adalah tempat untuk kita melakukan sorting atau datanya kita, tempatnya kita untuk melakukan sorting, tapi fungsi sorting yang betulnya ada di bawah sini teman-teman. Nah, sini teman-teman bisa lihat bagaimana cara kita sorting, void sorting. Di sini, nah, di sini kita mempunyai ada 1, 2, 3, 4 sortingan, dan di bawahnya pun sama teman-teman, ada void sorting 1 sini menyorting terkait ID. Benar, ID. Yang kedua buku, penerbit, pengarang, dan tahun teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Gimana kita caranya menyorting? Nah, teman-teman bisa lihat. Oh, di sini di void sorting 1 ini kita sorting terkait apa namanya? Kita menampilkan
hasil sortingnya. Dan di void bisort buku dan lain-lainnya teman-teman, kita mensortir berdasarkan buku, penerbit dan lain-lain. Nah, di sini juga kita menggunakan AS scaling atau dari kecil ke besar teman-teman. Jadi teman-teman seperti yang sudah kita demokan tadi. Nah, selanjutnya di bawah kita akan masuk ke void menu. Ini yang menampilkan menu awal yang tadi teman-teman sudah lihat. Nah, ini maaf ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi segala jenis kenapa bisa tampilan kita bisa bagus. Nah, teman-teman bisa lakukan di sini. Nah, ini teman-teman ini cara-caranya teman-teman. Dan menu juga kita menggunakan switch case dengan beberapa fungsi yang kita panggil dalam case-nya jika kita panggil seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian gitu saja penjelasannya teman-teman. Tadi beberapa ketentuan seperti searching sudah ada, fungsi juga ada, sorting, struct, array dan sebagainya juga sudah ada. Dan tadi juga ada kita menggunakan link list dan juga pointer, teman-teman bisa lihat. Maaf tadi tidak langsung menunjukkan. Jadi mungkin cukup sekian dari presentasi ini, dari penjelasan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah-salah kata juga mohon dimaafkan. Mungkin ini saja dari saya. Terima kasih dan selamat malam. Di rumah aja.